Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar, NIM 901-001-19168 dari jurusan Ekonomi Islam. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai konsep dan aplikasi murabaha. Yang pertama itu definisi murabaha. Jual beli murabaha adalah kepemilikan objek jual beli dengan jual beli seraya memberikan pengganti sejumlah dengan harga awal dan tambahan keuntungan atau laba. Dengan kata lain, murabaha adalah perpindahan kepemilikan dengan akad dan harga setara dengan akad dan harga awal dengan tambahan keuntungan atau laba. Contoh transaksi dari akad murabaha ini yaitu ketika saya membeli laptop teman saya dengan harga 3 juta, akan tetapi saya ingin menjual lagi laptop tersebut dengan harga 3.500.000 kepada teman saya. Saya memberitahukan bahwa harga laptop tersebut saya belinya dengan harga 3 juta. Maka akad tersebut disebut dengan akad murabaha. Selanjutnya itu dasar hukum murabaha. Yang pertama, Quran surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya yaitu Quran surah Al-Nisa ayat 29, yang artinya hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta secara sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan antara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, kan sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Selanjutnya itu rukun dan syarat murabaha. Rukun murabaha sama dengan rukun mudharabah. Yang pertama itu pihak penjual, yang kedua pihak pembeli, yang ketiga barang yang dijual, 4 harga, dan kelima ijab dan kabul. Selanjutnya syarat murabaha. Yang pertama, para pihak yang berakad harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa. Yang kedua, barang yang menjadi objek transaksi adalah barang yang halal serta jelas ukuran, jenis, dan jumlahnya. Selanjutnya, harga barang harus dinyatakan secara transparan. Harga pokok dan komponen keuntungan dan mekanisme pembayaran disebutkan dengan jelas. Yang selanjutnya itu pernyataan serah terima dalam ijab kabul harus dijelaskan dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak tersebut terlibat yang berakad. Selanjutnya, murabaha dengan permintaan pembeli. Murabaha dengan permintaan pembeli maksudnya ialah bila ada dua pihak di mana pihak pertama mengajukan permohonan atau permintaan kepada pihak kedua untuk membelikan suatu barang, kemudian pihak pertama akan memberikan keuntungan. Contohnya, Andi sedang membutuhkan sebuah laptop dengan spesifikasi tertentu seharga 5 juta. Namun ia belum mempunyai uang cukup untuk membelinya. Kemudian ia meminta kepada Umar untuk membelikannya terlebih dahulu. Kemudian Andi memberikan keuntungan sebesar 500.000. Pembayarannya nanti bila secara tunai atau angsuran. Selanjutnya itu murabaha dengan perjanjian mengikat. Adanya dua belah pihak yang membuat perjanjian mengikat di antara mereka, di mana pihak A mengajukan permohonan kepada pihak B untuk membelikan suatu barang. Kemudian pihak A akan membeli barang tersebut dengan memberikan sejumlah keuntungan. Perjanjian tersebut dibuat sebelum barang dibeli dan perjanjiannya mengikat kepada belah pihak, maka akan ada konsekuensi hukum yang akan ditanggung jika ada pihak yang melakukan prestasi atau tidak mematuhi perjanjian. Selanjutnya murabaha dengan perjanjian mengikat 2. Hukum murabaha model tersebut diperdebatkan di kalangan utama. Jumhur ulama multakhirin mengharamkan model semacam ini karena adanya perjanjian yang mengikat bahwa pihak ada mengharuskan pihak pertama untuk membeli barang tersebut. Selanjutnya itu murabaha tanpa perjanjian mengikat. Murabaha tanpa perjanjian mengikat maksudnya adalah nasabah mengajukan permohonan pembelian barang, kemudian nasabah mencari barang untuk dibeli pihak bank. Setelah bank membeli barang tersebut dan menjadi milik bank seterusnya, barulah nasabah dan bank melakukan transaksi jual beli atas barang tersebut. Dalam transaksi jual beli, kedua belah pihak menyepakati beberapa laba yang akan diberikan kepada pihak bank sebagai kompensasi bagi pihak bank karena adanya penundaan pembayaran dari pihak nasabah atau pembeli.
Hukum transaksi ini diperbolehkan menurut mayoritas ulama dengan ketentuan tidak ada perjanjian mengikat di awal sebelum barang dibeli oleh bank. Yang kedua itu bank adalah pihak yang menjamin barang dan bertanggung jawab apabila ada cacat pada barang. Yang selanjutnya itu pihak bank boleh menjual barang setelah ia meminta barang tersebut. Selanjutnya itu aplikasi murabahah dalam lembaga keuangan syariah. Contoh transaksinya itu yang pertama objek jual beli, misalnya Pak Hasan sebagai nasabah mengajukan pembelian rumah. Nah, lembaga keuangan syariah ini membeli rumah dan menjualnya kepada Pak Hasan dengan akad murabahah. Setelah bank mengadakan rumah kemudian mengadakan akad serta membuat kesepakatan tentang besaran laba, jumlah dan jangka waktu angsuran. Pak Hasan ini membayar uang muka sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan, contohnya 140 juta. Kemudian Pak Hasan membayar angsuran 10 juta per bulan selama 36 bulan. Dan lembaga keuangan syariah ini menyerahkan surat-surat rumah kepada Pak Hasan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.